Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, memasuki acara berikutnya adalah webinar dengan tema entrepreneurship yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Musran Munizu, SE, MSI, CIPM. Webinar kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Asrarudin, SE, MM. Untuk itu kepada Bapak Dr. Asrarudin, SE, MM, kiranya berkenan memandu acara webinar ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, baik, hari ini kita sharing ilmu pengetahuan dan pengalaman mengenai peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat UMKM di era revolusi industri 4.0 dan menyongsong society 5.0. Nah, hari ini narasumber kita tentu sangat berkompeten ya di bidang ini, karena beliau adalah guru besar di bidang ekonomi dan bisnis. Nah, sebelum Profesor Dr. Musran Munizu, SE, MSI, CIPM menyampaikan materinya, supaya kita tahu background pendidikan beliau dan pengalaman beliau, perlu saya membacakan CV-nya. Tapi kalau saya bacakan CV secara keseluruhan, ini sangat panjang, sangat banyak. Oleh sebab itu, cukup saya membacakan resumenya saja. Nama lengkap Profesor Dr. Musran Munizu, SE, MSI, CIPM. Tempat dan tanggal lahir di Badia, 9 September 1975. Nah, perlu saya ingin menjelaskan bahwa di mana Badia itu. Nah, Badia ini adalah salah satu kelurahan di Kota Madiau Bau-Bau di Sulawesi Tenggara. Beliau adalah guru besar ekonomi di Universitas Hasanuddin Makassar. Bidang kepakaran beliau adalah manajemen strategik dan operasional. Pendidikan formal beliau S1 diselesaikan di Universitas Haluoleo Kendari, prodi dari program studi manajemen. Selesai tahun 1998. Kemudian beliau melanjutkan pasca sarjana S2-nya di Universitas Airlangga Surabaya, manajemen operasional, dan beliau selesai tahun 2002. Nah, program doktoral diselesaikan di Universitas Brawijaya Malang tahun 2012. Pendidikan profesional ini juga cukup banyak. Saya sebutkan saja satu di antaranya adalah Certified International Project Manager di Amerika Serikat tahun 2016. Riwayat pekerjaan beliau, dosen Fakultas Ekonomi Unhas. Nah, saat ini banyak jabatan yang beliau miliki, tapi saya bacakan saja yang pertama dan terakhir ya. Saat ini beliau dari tahun 2021 sampai saat ini adalah Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas. Kemudian kegiatan profesional, ini banyak juga. Saya cukup bacakan beberapa di antaranya.
adalah yang pertama reviewer, mitra Bestari, jurnal nasional dan internasional. Kemudian asesor sertifikasi dosen, Kemendikbud. Kemudian asesor BKD juga. Reviewer penelitian Rispro, LPDP Kemenkeu. Reviewer calon penerima beasiswa LPDP. Reviewer hibah penelitian wilayah 9, dan juga beliau sebagai asesor Lamemba. Nah, pengalaman penelitian ini cukup banyak banget ya. Saya sebutkan 2 diantaranya, yaitu yang pertama kajian kesiapan masyarakat terhadap Global Village di Sulawesi Selatan, itu disponsori, didanai oleh LIPI. Kemudian penyusunan master plan objek wisata Kabupaten Banggai Laut. Ya. Artikel ilmiah atau luaran penelitian beliau. Ini sudah diterbitkan dari Q3 sampai Q1 ya. Saya sebutkan Q1 dan Q3-nya saja. Untuk Q1 nama jurnalnya adalah Uncertain Supply Chain Management. Banyak, ada beberapa artikel. Q3-nya Quality Access to Success. Itu Scopus Q3. Nah, saya kira itu saja pengantar supaya kita memahami background beliau, sehingga nanti kalau ada yang mau menanyakan tentang materi yang beliau sampaikan, ini sangat menarik untuk kita bisa memperoleh banyak informasi dan pengetahuan beliau. Baik, saya persilakan untuk menyampaikan materinya Profesor Dr. Musran Munizu, SE, MSI, CIPM. Saya persilakan, silakan Prof. Ya, izin moderator, apa suara saya kedengaran? Apa suara saya ya, jelas? Sangat jelas suaranya, Prof. Terdengar jelas ya. Terdengar jelas, Bro. Alhamdulillah. Sangat jelas. Selamat pagi, Bro. Selamat pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Rektor Institut Bisnis dan Informatika IBI 57, yang saya hormati banggakan pimpinan Yayasan IBI 57, yang saya hormati Profesor Dr. Ruswiyati Surya Saputra, SEMS, yang saya hormati, muliakan dan banggakan Profesor Dr. Murjani Kamaludin, SE, MSI, yang saya hormati, banggakan Ibu Dr. Wiwik Harwiki, MM, para hadirin, peserta Seminar Nasional Abdimas tahun 2022, yang sama-sama berbahagia. Salam sehat dan bahagia selalu. Spesial buat moderator Bapak Dr. Asrarudin, ini kakanda saya ini. Beliau ini kakanda saya, senior saya di SMA 2 Bau-Bau. Kemudian Bapak Profesor Dr. Murjani Kamaludin, ini dosen saya di Universitas Hal Oleo Kendari. Apa kabar, Prof? Salam sehat selalu. Sehat-sehat, Prof. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Penting sekali karena hari ini merupakan hari di mana IBI ke-57 menyelenggarakan Seminar Nasional Abdimas tahun 2022.
Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada panitia karena sudah mengundang saya sebagai salah satu narasumber di seminar nasional yang saya kira sangat prestisius ya, bergengsi ya, dengan tema yang sangat relevan, kekinian, bagaimana kita utamanya pelaku bisnis dalam menghadapi, menyikapi era globalisasi, era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, banggakan, Pak Moderator barangkali PowerPoint saya bisa ditampilkan. Oke, terima kasih. Jadi tema yang menjadi bagian saya adalah berkaitan dengan entrepreneurship and innovation. Jadi ini berkaitan dengan kewirausahaan dan inovasi. Ini dua konsep yang besar sebetulnya, dan konsep inilah yang menjadi hal penting saya kira bagi pelaku bisnis utamanya. Memahami konsep ini menjadi penting karena dengan memahami konsep ini maka dipastikan wirausahawan maupun pelaku bisnis lain pada level usaha menengah ya, dan besar misalnya, itu bisa menjalankan bisnisnya dengan efisien dan efektif. Baik, mengawali presentasi saya mulai dari data-data yang ada. Next slide, please. Next slide, Pak. Oke, ya kalau kita amati ya, kita memotret dunia ini dari sekian ratus negara di dunia, maka Indonesia sebetulnya dilihat dari Global Entrepreneurship Index atau indeks tingkat kewirausahaan global itu mencapai 3,47%. Nah, angka ini kalau kita lihat ini sangat kecil ya dibanding negara-negara di Asia Tenggara lainnya, misalnya Singapura, Malaysia, kemudian di Asia, demikian juga di belahan negara yang lain seperti Amerika. Amerika 12%, Jepang persen. Terus next slide. Ya, slide berikutnya. Oke, dari data tersebut kita juga mendapatkan informasi bahwa di tahun 2019 itu peringkat kita masuk peringkat 74, bahkan 75 ya kalau tidak salah ingat, itu dari 137 negara yang terdata pada Global Entrepreneurship Index. Kemudian Kementerian Koperasi dan UMKM itu menargetkan di tahun 2024 itu peringkat kita harus bisa menyentuh angka 60 ya. Jadi dari peringkat 74 naik menjadi peringkat 60. Saya kira target ini tidak muluk-muluk karena pemerintah juga di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM sudah memiliki berbagai macam instrumen, baik kebijakan, terus program yang akan diintervensi utamanya
berkaitan dengan bagaimana mendorong investasi yang masuk di Indonesia, baik luar negeri maupun investasi domestik. Oh, berarti sama seperti ini, sama seperti ini. Mereka yang Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, kemudian rasio mundur dulu, back dulu slide-nya. Oke. Ya, slide-nya bisa back dulu. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari rasio kewirausahaan Indonesia ya, juga ditargetkan di tahun 2024 itu meningkat dari 3,47% menjadi 3,94% di tahun 2024. Ya, target ini tentu saja harus dibarengi dengan strategi, ya, desain atau grand design bagaimana meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam berwirausaha. Kemudian Bapak Ibu, kita juga mengamati data tentang indeks inovasi global. Peringkat inovasi Indonesia itu di Asia Tenggara itu cukup rendah ya, peringkat 8. Kemudian Malaysia peringkat 36, Thailand peringkat 43, Vietnam 44, dan Filipina peringkat 51. Itu juga salah satu faktornya itu berkaitan dengan besarnya dana-dana penelitian yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kegiatan riset and development. Ya, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah data-data yang tentu saja menjadi penting bagi pemerintah, bagaimana semua pihak seperti tadi juga sempat disinggung oleh Prof. Ruswiyati ya, yaitu peran pentahelix dalam pembangunan ekonomi kreatif. Seperti itu kira-kira. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian saya juga ingin merefresh pengetahuan kita terhadap dua konsep ini ya, yaitu konsep entrepreneurship itu sendiri dan konsep inovasi. Sebetulnya entrepreneurship itu apa sih sebetulnya? Ya. Dari berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli, entrepreneurship itu selalu berkaitan dengan dua konsep atau variabel utama ya, yaitu yang pertama adalah inovasi, yang kedua adalah kreativitas. Ya, biasa juga diputar juga kreativitas dulu baru ada inovasi. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan gambar ini, creativity itu berkaitan dengan memikirkan hal-hal yang baru. Selalu. Kemudian inovasi itu melakukan hal-hal yang baru. Jadi memikirkan, kemudian melakukan hal-hal yang baru, sehingga konsep entrepreneurship itu selalu merupakan penjumlahan dari kreativitas plus inovasi. Jadi entrepreneurship itu adalah creativity plus innovation. Ya, jadi prosesnya itu adalah dimulai dari kreativitas, kita memikirkan hal-hal yang baru yang belum pernah ada atau memodifikasi yang sudah ada dengan ciri khas yang baru, kemudian melakukan hal-hal yang baru, berinovasi, terus menjadi entrepreneurship, menciptakan nilai melalui produk dan jasa di pasar.
Ya, saya kira itu konsepnya ya Bapak Ibu yang saya muliakan. Berikutnya, seperti apa posisi entrepreneur? Kalau kita merujuk pada apa yang ditulis oleh Timmons tahun 1999, maka pada diagram ini kita mengenal ada empat, yaitu ada istilah promoter, ada inventor. Promoter ini kalau kita amati dari sisi creativity and innovation itu low ya. Sedangkan inventor dari sisi creativity and innovation itu sangat tinggi. Kemudian manager administrator itu tinggi pada aspek skill manajerial ya. Kemudian dia memahami bisnis dan punya jaringan. Tapi lemah pada creativity and innovation. Kemudian entrepreneur atau seorang wirausaha, pelaku bisnis yang mempunyai jiwa wirausaha, tentu saja dia dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi, inovasi yang tinggi, juga memiliki skills manajemen secara umum yang cukup tinggi, kemudian pemahaman bisnis, bagaimana dia membangun jaringan dengan apakah dengan pemasoknya, pelanggannya, sampai pada konsumen dari produk dan jasa yang dihasilkan oleh pengusaha tersebut. Ya. Jadi luar biasa ya, dalam artian bahwa kalau kita mengamati para pelaku bisnis di luar sana, ya, dengan melihat diagram ini kita bisa mengidentifikasi apakah pelaku bisnis itu masuk kategori inventor atau barangkali dia masuk kategori promoter atau jangan-jangan masuk kategori manager administrator, bukan seorang entrepreneur. Ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa the real entrepreneur itu adalah seorang atau pribadi gitu ya, yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi, kemudian ditunjang dengan kemampuan keterampilan manajemen yang tinggi, pemahaman seluk-beluk bisnis juga tinggi, dan punya jaringan yang luas. Ya, jadi seperti itulah the real entrepreneur. Saya kira dari 3,47% tadi jumlah penduduk Indonesia yang saat ini masuk kategori entrepreneur, itu belum bisa dipastikan apakah 3,47% itu merupakan the real entrepreneur. Ya. Karena kita belum punya data dan informasi apakah jumlah dari sejumlah 3,47% itu punya kreativitas dan inovasi yang tinggi, kemampuan manajerial, dan kemampuan-kemampuan lainnya dalam menjalankan bisnis. Bapak Ibu yang saya muliakan, next slide. Ya, saya juga ingin merefresh pengetahuan kita tentang jenis-jenis wirausaha ya. Tadi sudah kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Timmons tahun 99. Selanjutnya saya juga merujuk apa yang disampaikan oleh salah satu pengusaha sukses nasional ya, Pak Ciputra. Dia membagi wirausaha itu dalam 3 kategori atau 3 jenis. Jadi yang jenis pertama adalah necessity entrepreneur. Jadi seseorang itu menjadi wirausaha, pelaku usaha, itu karena terpaksa dan karena desakan kebutuhan hidup.
Ya. Kategori yang kedua adalah replicative entrepreneur. Ya. Kategori ini cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sekarang, ya, sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Saya kira kita kalau melihat kondisi praktis di lapangan, ya, itu saya kira banyak sekali para pelaku usaha yang termasuk kategori 1 dan kategori 2. Dia termasuk necessity entrepreneur, kemudian ada juga yang masuk pada replicative entrepreneur. Ini saya kira banyak, dan itu bisa kita cek bagaimana sustainability dari usahanya. Apakah usahanya bisa bertahan 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, atau sampai pada generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan yang kita amati, termasuk saya kira Pak Ciputra sendiri, ya, ini termasuk seorang inovatif entrepreneur. Yaitu apa itu inovatif entrepreneur? Yaitu wirausaha yang inovatif, yang terus berpikir kreatif. Kemudian bagaimana melihat peluang, bahkan menciptakan yang bahkan mengubah tantangan menjadi peluang, ya. Terus dengan berbagai macam instrumen pengalaman yang dimilikinya, dia kemudian bisa menjalankan bisnis dengan baik dan bisnisnya berkinerja dengan sangat tinggi. Ya. Inilah yang kita harapkan sesungguhnya di Indonesia, ya. Para pelaku usaha mikro kecil menengah kita, teman-teman kita, itu harus bagaimana mereka dengan kreativitas yang mereka miliki, dengan inovasi-inovasi yang terus dilakukan, itu bisa menjamin keberlangsungan dari bisnis atau usaha mereka. Apalagi saat ini kita sudah memasuki era industri 4.0, ya. Kemudian kalau kita lihat praktik bisnis yang ada di lapangan, itu penggunaan teknologi informasi, big data, itu menjadi suatu hal yang sangat urgent, strategis. Ya, ya, mudah-mudahan target pemerintah untuk meningkatkan indeks, ya, tingkat kewirausahaan, tingkat Global Entrepreneurs Index dari 3,47 menjadi 3,9 atau sekitar 4% itu bisa berhasil, dan orang-orang yang masuk dalam data tersebut termasuk dalam kategori wirausaha yang inovatif. Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang kami muliakan, banggakan, saya juga ingin merefresh kembali tentang ciri atau karakter seorang wirausaha. Ya, jadi di samping tadi sudah juga disampaikan oleh beberapa ahli, ya, termasuk praktisi, gitu, ya. Maka ciri karakter wirausaha yang the real wirausaha itu yang pertama tentu saja adalah selalu berpikir positif. Nah, ini dalam praktiknya rada-rada susah ini, tapi banyak sekali pengusaha-pengusaha kita, utamanya pengusaha nasional, kalau kita tanya tentang kunci kesuksesan bisnis mereka, itu selalu berpikir positif, ya. Selalu mereka sampaikan bahwa selalu berpikir positif. Utamanya misalnya ketika dalam pengambilan keputusan bisnis. Kemudian yang kedua, berani. Yang kedua harus berani, ya, tapi bukan naif, ya, Bapak Ibu. Jadi keberanian untuk mengambil keputusan serta menghadapi berbagai risiko. Saya kira semua keputusan itu sudah ketika diambil, orang wirausaha juga sudah harus tahu risiko-risiko yang akan terjadi ketika keputusan itu diambil.
dan dijalankan. Seorang wirausaha juga berorientasi pada masa depan, selalu berpikir ke depan. Jadi terus yang keempat, selalu percaya diri, jadi dia punya self confidence yang tinggi. Kemudian berorientasi pada hasil. Yang keenam adalah kreativitas dan inovasi yang tinggi seperti yang sudah diisyaratkan oleh Timmons dan para ahli lainnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Ya, jadi 7 ciri karakter wirausaha ini saya kira sangat penting untuk dicek sebetulnya ya bagi para pelaku wirausaha. Apakah mereka dalam menjalankan bisnisnya dicirikan oleh ke-7 hal ini, berpikir positif, berani, berorientasi pada masa depan, selalu percaya diri, berorientasi pada hasil, memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Secara ideal ketika 7 karakter atau ciri dari wirausaha ini dimiliki oleh seseorang atau pelaku UMKM, saya kira dialah yang biasa kita kenal atau kita sebut, kita namakan dengan the real entrepreneur. Seperti itu saya kira. Kemudian dalam berbagai asesmen yang biasa kita lakukan, pada misalnya calon-calon wirausaha ya ataupun misalnya mahasiswa kita, saya kira di mata kuliah maupun ketika adalah coaching startup bisnis, maka variabel-variabel yang dicek itu juga meliputi 7 variabel ini ya yang dicek. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, next slide. Ya. Kemudian setelah kita kembali mengecek tentang ciri karakter seorang wirausaha, maka kita juga barangkali perlu mengecek ciri dari inovasi. Jadi inovasi, paling tidak ada 4 ciri dari inovasi. Yaitu yang pertama, inovasi itu selalu berbicara tentang sesuatu yang baru. Tapi bisa juga merupakan pengembangan dari yang sudah ada. Ya, jadi ide gagasan yang benar-benar murni dan belum pernah ya ditemukan atau dibuat oleh orang lain. Kemudian bisa juga kita mengembangkan apa yang sudah ditemukan oleh orang lain, digunakan oleh orang lain, karena kita gunakan pada aspek atau organisasi yang berbeda ya, sehingga ada ciri tersendiri. Kemudian yang kedua, inovasi itu selalu bersifat khas, walaupun berawal dari adopsi. Ini bisa diartikan bahwa adopsi suatu model inovasi yang kemudian kita praktikkan pada bidang bisnis kita misalnya, itu tentu akan mencirikan ciri khas tersendiri. Jadi dia khas, jadi inovasi itu harus khas, bersifat khas. Kemudian inovasi itu juga harus terencana ya, karena memang inovasi itu sengaja dibuat. Melalui kreativitas yang dimiliki, maka inovasi merupakan hasil dari kreativitas, dan kombinasi antara kreativitas dan inovasi itulah yang
selalu kita kenal dengan istilah entrepreneurship. Jadi inovasi itu harus dilakukan dengan proses yang matang, jelas, tidak tergesa-gesa dan direncanakan secara baik. Kemudian ciri inovasi yang keempat adalah inovasi memiliki tujuan yang jelas. Ya, tentu saja seperti demikian ya. Jadi ketika kita melakukan riset and development misalnya, tentu kita punya rancangan atau desain dari suatu prototipe misalnya, itu kita punya kelebihan pada sisi yang mana. Jadi ada tujuan-tujuannya. Menambahkan fitur-fitur pada produk atau jasa kita juga, itu pasti ada tujuannya. Paling tidak itu merupakan hasil dari riset terhadap kebutuhan dan customers. Ya. Next slide. Berikutnya. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam praktiknya kita mengenal juga istilah, beberapa istilah ya dalam inovasi ya. Jadi ada yang namanya product innovation, kemudian ada namanya process innovation, ada yang namanya marketing innovation, dan ada yang namanya organizational innovation. Ya. Product innovation tentu saja sehari-hari kita temui ya. Misalnya dulu handphone kita tipe A, sekarang A1 ya. A2 dan seterusnya. Jadi selalu ada penambahan fitur dari produk yang ada ya. Termasuk pada produk-produk yang lain. Kemudian proses innovation. Proses innovation ini lebih pada termasuk jadi ini termasuk proses ya, proses inovasi proses pada produk kita ya, peralat ya termasuk itu, baik softwarenya maupun hardware misalnya kalau bicara produk-produk teknologi. Kemudian marketing innovation ini juga saya kira kita selalu temukan di dunia praktis ya, apalagi misalnya saat ini dalam kewirausahaan itu kita kenal berbagai macam istilah juga ya, ada technopreneurship, ada digipreneurship, ada intrapreneurship dan macam-macam yang semua based on teknologi. Ya, saat ini misalnya ketika di era pandemi kita biasa membaca laporan-laporan hasil penelitian ya Bapak dan Ibu, bahwa di era pandemi ini kebanyakan UMKM itu pilot gitu ya, bangkrut, hilang, tidak bisa bertahan. Hanya UMKM yang menggunakan pemasaran digital atau online itu yang bisa bertahan dan bahkan kinerjanya utamanya pada sektor atau pada aspek penjualan begitu sangat meningkat. Jadi yang tadinya para pelaku usaha itu menggunakan pendekatan pemasaran tradisional, kemudian bertransformasi menggunakan pemasaran digital melalui berbagai macam media ya, sosial media, macam-macam jenisnya, itu justru lebih bertahan dan kinerjanya lebih meningkat. Itu juga merupakan inovasi, hasil inovasi ya, di bidang marketing. Kemudian organizational innovation. Nah, ini juga berkaitan dengan praktik bisnis ya, di mana organisasi juga berinovasi juga
Kalau kita amati misalnya pada perusahaan-perusahaan yang multinasional atau international corporation, itu struktur organisasi sudah pada level yang lebih canggih ya, pada neural structural. Ya, jadi saya kira inilah paling tidak jenis inovasi yang kita perlu refresh lagi ya, konsepnya seperti ini, terus praktiknya saya kira kita sudah selalu lihat di masyarakat atau di dunia praktis. Bapak Ibu yang kami muliakan, berikutnya, next slide. Ya, berkaitan dengan inovasi, maka pada dataran konseptual kita kenal juga ada dua jenis inovasi ya. Jadi ada yang namanya inovasi radikal, radical innovation. Kemudian kita juga mengenal istilah incremental innovation atau inovasi incremental. Inovasi radikal itu biasanya dalam skala besar ya, kemudian dilakukan oleh para ahli di bidangnya dan dikelola atau direncanakan pada suatu departemen besar, katakanlah pada departemen Research and Development, dan ini biasa kita temui atau kita jumpai pada perusahaan atau organisasi industri ya, manufacturing. Juga biasa kita kenal juga biasa kita jumpai di lembaga-lembaga jasa keuangan. Apalagi dengan kemajuan financial technology misalnya, ada transformasi dalam bidang transaksi dan keuangan. Itulah inovasi radikal, kemudian inovasi incremental. Apa itu inovasi incremental? Ya, saya kira ini juga biasa kita jumpai juga Bapak Ibu ya. Ini lebih ke adjustment ya, penyesuaian dan implementasian perbaikan yang skala kecil dilakukan oleh semua pihak terkait, dan inilah inovasi yang sesuai dengan perilaku inovatif gitu ya. Jadi melibatkan semua unsur dalam organisasi. Jadi inovasi incremental ini bukan hanya dilakukan oleh ahli, tapi tentu saja semua karyawan terlibat dalam proses inovasi tersebut. Jadi ada adjustment, ada penyesuaian ketika ada hasil analisis, misalnya analisis proses dalam suatu proses produksi, yang tadinya untuk memproduksi produk A misalnya melewati 10 tahapan, kemudian dievaluasi, dianalisis, ternyata ada wasting pada beberapa tahap dan ada potensi efisien di situ, dihilangkanlah misalnya dua tahap, sisa 8 tahapan. Nah, itu contoh dari inovasi incremental, dan itu dikomunikasikan oleh semua elemen, semua pihak dalam organisasi. Ya, saya kira ini biasa juga kita jumpai ya, di dunia praktis. Bapak Ibu yang kami muliakan, berikutnya berkaitan dengan entrepreneurship dan innovation, maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya. Yang tadi dari data-data yang ada ya, bahwa dari tingkat Global Entrepreneurship Index kita masih jauh ya di bawah negara-negara tetangga kita di kawasan Asia Tenggara. Kemudian dari tingkat inovasi juga demikian, juga masih sangat rendah karena negara kita juga termasuk negara yang mengeluarkan atau berinvestasi dalam riset and development juga relatif kecil ya, hanya sekian 0, sekian persen dari PDB. Jadi, olehnya itu saya kira menghadapi era revolusi industri 4.0, society 5.0,
Maka mau tidak mau pemerintah sebagai regulator gitu ya, itu betul-betul harus mendorong entrepreneurship dan inovasi dengan cara yang pertama, ya kebijakan pemerintah harus diperluas dan didorong lebih kencang lagi untuk Baik, mengencourage Prof. Waktunya tinggal 5 menit, Prof. Dipercepat, siap. Prof. Sedikit lagi, ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk mengencourage creativity and innovation. Jadi saya kira tidak hanya fokus semata-mata pada science and technology, tapi juga harus dimulai dari pendidikan dan pelatihan, ya. Kemudian baik yang formal maupun informal, yang tentu saja harus dirancang untuk memberdayakan masyarakat untuk menjadi kreatif dan terlibat dalam inovasi. Saya kira target pemerintah untuk meningkatkan Global Entrepreneurship Index dari 3,47% ke 3,97% ya, sekian, itu saya kira itu tidak susah kalau semua stakeholders bahu-membahu ya mensukseskan program pemerintah, saya kira. Kemudian yang berikutnya, kebijakan pemerintah juga harus fokus pada program kegiatan yang pro UMKM yang menciptakan terobosan inovasi, kemudian penciptaan lapangan pekerjaan baru. Ya. Yang berikutnya, optimalisasi peran pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Ini pasca COVID, ini menjadi elemen dasar dan penting dalam menopang inovasi, kreativitas, dan daya saing bangsa. Ya, saya kira ini sangat penting. Kita harus kuat dulu ekonomi kita, yang bisa kita lihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, baru kita bisa berbuat untuk bangsa ini. Ya. Kemudian yang keempat, mendorong memfasilitasi peningkatan kolaborasi stakeholders, pentahelix. Ya, tadi sudah disinggung juga oleh keynote speaker ya, yaitu Prof. Ruswiyati ya, berkaitan dengan peran multi pihak. Ya, jadi bukan cuma pemerintah, tapi ada akademisi, ada bisnis, ada komunitas, ya, media, bahkan semua activity juga itu harus memperhatikan lingkungan. Nah, seperti itu. Kalau semua elemen yang ada ya ini berkolaborasi, maka saya kira peningkatan kewirausahaan dan inovasi di bangsa ini akan lebih cepat. Ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, ini ada berkaitan dengan peningkatan peran lembaga penelitian ya. Pemerintah pusat melalui BRIN saya kira sudah punya desain inovasi nasional. Itu pelaksanaannya harus betul-betul di tepat sasaran, dipantau, dimonitor, dievaluasi. Kemudian kementerian, lembaga-lembaga, ya, pemerintah daerah, perguruan tinggi yang memang fokus pada bidang riset and development ini harus pro ya, atau mendukung, mensupport pengembangan kewirausahaan dan inovasi. Saya kira 5 poin inilah yang menjadi penting untuk itu tadi meningkatkan entrepreneurship dan inovasi bangsa pada konteks yang lebih luas, yang tentu saja dimulai dari UMKM. UMKM didukung oleh kolaborasi pentahelix. Ini semua kalau dilakukan secara simultan, bahu-membahu bersinergi, saya yakin target-target pemerintah di tahun 2024 misalnya untuk inovasi indeks kita dari 75 bisa masuk ranking 60. Terus untuk indeks kewirausahaan kita dari yang tadinya hanya 3,47% bisa menjadi 3,9%, bahkan lebih dari 4% di tahun 2024.
Ya, yang kedua tadi Prof sampaikan indeks inovasi Indonesia itu masih rendah di Asia Tenggara ya. Menurut Prof, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya inovasi di negeri ini masih rendah? Selanjutnya kita akan mendengarkan Profesor Dr. Mujani Kamaluddin SEMS yang lebih fokus lagi tentang bagaimana kita menjamin ekonomi kreatif itu sebagai bagian yang intisarinya UMKM sebenarnya. Karena kalau inovasi dan UMKM tadi menjadi penting ketika ekonomi kreatif itu dilaksanakan.